Halo guys, selamat datang ke dalam ITHB Crash Course dan dengan saya Daniel Kristianto yang akan mementori kalian pada materi hari ini. Untuk materi pada video ini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu list, div, dan form. Apa itu? Akan saya jelaskan dalam video saya. Saya akan langsung aja saya masuk ke dalam codingannya. Yang pertama saya akan ngebahas mengenai list dulu ya. Seperti yang pertama, kita kita buka filenya supaya gampang. Nah, dalam list itu ada 2 hal. Yang pertama ada yang namanya unordered list. Lalu yang kedua ada yang namanya ordered list. Apa bedanya? Akan kita lihat langsung saja. Di sini tuh perbedaannya akan sangat terlihat antara ordered list dan unordered list. Sehingga mari kita lihat. Copy. Kita lihat ada perbedaannya ya. Kalau UL atau yang kita sebut sebagai unordered list, dia tuh berupa list-list bulatan hitam. Sedangkan kalau yang ordered list itu angka. Nah, di unordered list kita tuh bisa membentuknya dengan berbagai macam. Seperti bentuknya kita ganti sebagai circle di sini, maka dia akan berubah menjadi bulatan putih. Lalu ada berapa tipe sih untuk unordered list ini? Di sini tuh ada 3. Yang tadi yang pertama itu kita pakai yang list, dan yang terakhir itu ada namanya square. Nah, 3 tipe ini yang mewakili unordered list, circle, disk yang bulatan penuh, dan yang kotak penuh itu square. Lalu bagaimana dengan ordered list? Ordered list juga punya bentuknya macam-macam, tapi sebutnya sebagai type. Misalkan type-nya I kecil. I kecil itu maksudnya itu apa? I kecil itu Romawi kecil. Tapi ada juga I besar. I besar itu apa? Romawi besar. Ada juga A besar, yaitu huruf A, B, C, D, tapi yang huruf besar kapitalnya. Ada juga A kecil. Nah, kalau kita yang biasa angka, itu sebutnya 1 type-nya. Ada juga atribut lain di sini tuh namanya start. Start tuh kamu yang mulai dari berapa? Misalkan gue pengen mulai dari angka 10. Dia akan mulai dari angka 10, ngitung 10, 11, 12, 13, 14. Lalu, dia juga bisa dibalik. Startnya dari 10, selalu di minus 1, jadi 10, 9, 8, 7, 6. Lalu, list juga bisa dimodelin. Kamu bisa bikin list, misalkan mau bikin list 3 rangkap nih. Kamu tinggal bikin aja di dalam UL yang kamu pengen bikin 3 rangkap, kamu buat lagi UL baru. Terus misalkan kamu bikin lagi UL yang baru lagi, kamu tinggal masukin lagi ke dalam UL lagi yang paling dalam, jadi kebentuk 3. Tinggal kamu refresh. Nah, jadi ya 3 rangkap. Mau bikin 4 rangkap dengan tambahin OL juga boleh. Misalkan di sini kamu pengen nambahin. Jadi kebentuk. Jadi list tuh kamu bisa buat sedalam mungkin, tergantung kebutuhan aja ya. Itu list. Lalu habis itu kita akan masuk ke dalam div. Apa itu div? Div itu biasanya digunakan untuk melakukan pengelompokan. Maksudnya pengelompokan itu bagaimana? Kita contohin ini ya. Misalkan kita bikin dulu div. Di dalam div itu ada all. Terus kita copy lagi. Nah, div yang pertama dengan div yang kedua ini, dia tuh berbeda komponen. Ada yang satu lagi div komponen 1, yang satu lagi div komponen 2. Untuk apa sih div ini? Div ini tuh untuk mengelompokkan, karena kalau kamu buat program yang sudah, misalkan web design yang sangat kompleks ini, akan sangat banyak komponen teks seperti ini.
Dan div itu untuk pengelompokannya agak rapi dan untuk mudah dilihat atau diberikan function style. Misalkan ya, kita tambahin style dikit nih. Misalkan aku pengen warna tulisannya itu dikasih warnanya merah. Nah, yang dikasih warna merah ini hanya ada yang di dalam div ini, which is yang all sampai P. Sedangkan yang bawahnya tidak akan dapat, karena dia udah beda div. Tuh. Jadi bisa dibilang pewarnaan ini hanya berlangsung pada div yang pertama ini. Jadi gunanya div itu untuk pengelompokan supaya gampang untuk dideteksi kalau komponen kamu udah banyak ya. Nah, sekarang selain kita pakai div lagi ya. Nah, di dalam saya akan nambahin yaitu ada yang disebut sebagai figure. Figure itu untuk apa? Figure itu sesuai dengan namanya itu tempat untuk menampung image. Image kita kasih namanya ini. Refresh. Nah, dia akan muncul gambar. Tapi gimana apakah emang wajib pakai figure? Kita coba nih ya. Kita coba. Ternyata sama aja. Terus apa bedanya kalau pakai figure? Figure ini sebenarnya hampir sama kayak div. Dia tuh untuk mengelompokkan image. Kan misalkan kalau kamu image-nya ada banyak nih, bagaimana kalau kamu nggak dikelompokkan dalam figure? Dia pastikan akan tampaknya berbeda, misalkan. Lalu dalam figure juga ada yang namanya V-caption. V-caption. Nah, V-caption ini buat ngasih nama si gambarnya. Misalkan figur 1 pemandangan. Kita refresh, dia akan muncul figur 1 pemandangan. Jadi itu V-caption ini tuh untuk memberitahukan ya keterangan bahwa gambar ini tuh namanya figur 1 pemandangan. Nah, lalu selain itu juga div juga bisa dipakai untuk yang lain. Pengelompokan bisa. Lalu yang paling gampang tuh kita akan mencoba apa itu namanya block quote. Kita misalkan punya tulisan yang panjang nih ya. Lorem ipsum. Nah, kita coba-coba saja lah ya. Mari kita coba lihat. Nah, lorem ipsum. Coba kita panjangin lagi ya. Wah, apa bedanya sama tulisan biasa nih? Kita coba hapus nih. Kalau kita nggak pakai block quote, bagaimana nih? Pas kita refresh di sini, wah, agak menjorok ya. Gunanya block quote ini, dia tuh buat ngasih penulisan nama block quote dan supaya indentasinya bagus juga dia ke dalam, dia kan sebagai kayak seperti quotes ya, seperti quotes jadi bagus tampilannya, menjorok juga. Lalu selain block quotes ada apa sih? Kan kamu tahu bahwa P itu disebut paragraf. Kita nulis paragraf ini. Lalu bagaimana kalau kita nulisnya seperti ini? Kita enter, kita kasih enter. Apakah si P ini akan membaca enter ini? Kita coba ya. Yang ASDBM ini, sepertinya atas ini kita komen dulu ya. Oh iya, untuk komen kalian bisa kasih tanda seperti ini ya.
kurung siku buka, tanda seru, strip-strip, dan sampai di titik mana dia akan strip-strip lagi sampai tanda panah. Nah, kita coba lagi nih. Wah, enternya nggak kebaca ya. Tapi ada cara buat ngebaca enternya, yaitu sebut pre. Dalam pre ini, setiap apa yang kita enter, dia akan melakukannya juga. Nah, bisa terlihat kan bedanya? Itulah gimana kita mengetahui konsep-konsep tambahan seperti pre, block quote, figure. Nah, sekarang kita akan masuk dalam form. Apa sih itu form? Sesuai namanya juga, dia form. Makanya dia itu kayak semacam formulir ya. Dia tuh tempat untuk menulis formulir. Formulir ini, misalkan saya mau ngasih nama input, type, text, close. Kita coba culin ya. Nah, muncul kotak yang kita bisa isi. Ini sebutnya input type. Input type itu ada macam-macam. Misalkan input type-nya kita ganti jadi checkbox. Dia akan berubah jadi checkbox yang bisa di checklist. Selain checkbox ada apa lagi? Ada radio. Radio button. Input type. Ada juga input type button. Misalkan kita kasih button klik me. Klik me. Nah, dia akan muncul sebuah button. Nah, biar tulisannya di dalam ya, kita kasih value. Klik me. Nah, ini tuh berfungsi sebagai button. Button dalam form ini. Kita coba deh ya buat ya. Label. Kita kasih labelnya nama. Label. Oh. Kita input type-nya text. Value-nya kita kosongin. Ini aja ya, yang sederhana. Kita lihat nama, ada kolomnya. Misalkan kita tambah lagi label. Oh ya, saya lupa jelasin label. Label sini kayak buat penamaan, tapi nama untuk suatu form gini ya. Biasanya kita pakai namanya disebutnya label. Misalkan alamat, kita kasih teks juga ya. Nah, kita tambahin enter deh. Supaya ke bawah. Nah, lalu kita coba pakai radio button. Pakai input type radio, misalkan radionya, value-nya. Misalkan mail. Email. Oh, lupa enter. Lalu misalkan input type-nya misalkan kita kasih nama checkbox. Misalkan renang. Atau sport. Sport renang sama ya. Basket deh. Kita kasih label sport. Sport, renang, basket. Lalu di sini juga ada yang namanya select.
Itu select. Select di sini itu digunain untuk lebih lihatnya, untuk lebih kegunaannya akan langsung aja kita lihat. Misalkan kita kasih di sini label warning hobi. Misalkan kita isi belajar, hobinya belajar. Ada juga ya mungkin hobinya main. Ada yang hobinya touring misalkan. Ada yang hobinya hiking. Nah, sepertinya kita belum tambah enter ya. Nah, hobi belajar. Select itu dia semacam drop down untuk input yang bisa buat main. Kita bisa milih touring di sini, bisa milih hiking di situ, pilihannya bakal ada banyak. Pilihan yang belajar main touring dan hiking ini masuk ke dalam option. Nah, ini tuh bentuk form. Lalu untuk bagus ada di sini namanya sebut field set. Field set. Kita masukin ke ini untuk memperbagus atau memperindah. Nah, dia dikasih kotak. Terus dalam field set itu ada namanya atribut tag legend. Legend itu dia buat ngasih kayak ngasih nama formnya aja, misalkan form identitas. Refresh. Muncul sini form identitas. Tulisannya untuk kita kasih enter tambahin deh. Biar ada jarak. Nah, gimana kalau kita kasih pre? Nah, kalau dikasih pre, BR di sini dia akan kembali sebagai enter. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Makanya itu pre ini opsional ya. Kalau kamu pengen pakai atau enggak. Kalau saya lebih prefer nggak pakai sih. Jadi seperti ini. Oke, sekian course saya pada hari ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu dalam course selanjutnya.